Shalom saudara yang dikasih Tuhan, House of Sacrifice. Luar biasa sekali hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengikuti series khotbah saya dalam beberapa bulan terakhir ini, saya membahas tentang 7 weapons of self-destruction atau 7 senjata or 7 weapons that the enemy are using to destruct us. Saudara yang dikasih Tuhan, seri pertama kita belajar tentang shame. Bagaimana shame itu bisa membuat kita tuh menjadi terpuruk. Dan seri yang kedua kita membahas tentang uncontrolled thought. Bagaimana pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan itu bisa membuat kita tuh justru menjadi jauh dari Tuhan. Yang ketiga kita belajar tentang compulsions, tentang kita melakukan segala sesuatu tapi bukan berdasarkan grace, tapi karena berdasarkan perfection, atau berdasarkan karena kita melakukan sesuatu bukan karena kemurahan Tuhan, tapi karena kita mau kesempurnaan. Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki seri keempat, yaitu fear, atau dalam bahasa Indonesia takut. Banyak ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan takut. In fact, pada awal tahun biasanya kita, kalau saudara-saudaraku datang ke service, kita ada ayat yang dibagikan. Tahun ini saya mendapat Isaiah 41%. It says that, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar, ternyata ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Ketakutan yang benar atau berkenan di mata Tuhan adalah takut akan Tuhan. Tapi ketakutan-ketakutan yang membuat kita justru berpaling dari Tuhan, berjalan jauh dari Tuhan, itu bukan ketakutan yang datang, yang memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan. Contohnya saudaraku, kalau saudaraku melihat bank account sudah mulai menipis, kemudian saudaraku mulai mengambil keputusan didasari dengan ketakutan, takut nggak punya duit, takut nggak bisa bayar, takut reputasi kita hancur. Ketakutan yang begitu berlebih-lebihan itu membuat kita justru tidak mengambil keputusan yang tepat untuk next step. Saya akan dikasih Tuhan, sangat penting untuk kita menjaga hidup kita untuk tidak terjerumus dalam lubang ketakutan. Saudaraku, dalam Philippians 4:6-7 it says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Jesus Christ," and in Christ Jesus. Saudara akan dikasih Tuhan, waktu kita takut, ternyata Tuhan mau kita untuk langsung datang kepada Tuhan, dan bukan justru malah menjauh dan mengambil keputusan sendiri, tapi datang kepada Tuhan. Ketakutan adalah salah satu senjata yang dipakai oleh iblis untuk membuat menghancurkan hidup kita. Saudara akan dikasih Tuhan, whatever your journey, like how far your journey goes, jangan sampai saudaraku mendengar apa yang dikatakan oleh musuh dengan manipulasi yang mereka offer. Saudara akan dikasih Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. You have value in His eyes, and Dia akan selalu membela anak-anak yang takut dan setia kepada Tuhan. Saudara akan dikasih Tuhan, sangat penting sebagai anak-anak Tuhan kita menjaga integritas hidup kita supaya kita tidak mengalami ketakutan atau kebimbangan dalam journey iman kita. Saudara akan dikasih Tuhan, ada 5 hal yang saya mau bawa pada kesempatan ini untuk menghadapi ketakutan or overcome fear dengan caranya Tuhan. Yang pertama adalah, saudara, kalau saudaraku mengalami takut, yang pertama saudara harus datang kepada Tuhan dan berdoa. Overcome fear in God's way is to come and pray, and to bring all of your worries, all of your supplication di hadapan Tuhan. And I love about this scripture. Kenapa? Karena dikatakan waktu kita takut, kita itu khawatir tentang masa yang akan datang, karena kita tidak tahu masa yang akan datang. Saudara pun dikasih Tuhan, dalam Philippians yang baru kita baca, Philippians 4:6-7, the author mengatakan bahwa justru daripada engkau takut, datang kepada Tuhan dengan supplication and also with thanksgiving, bersyukur. How hard it is to just give thanks for what He has done for us.
Yang pertama kita harus datang, kita berdoa. Dalam Philippians 4:7, again it says that then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Lalu pernah nggak sih kalau kita sedang mengalami masa yang sangat sulit, pikiran kita cuma di masalah itu terus, dan waktu kita berdoa kita merasa kayak peace, kita merasa damai sejahtera, kita merasa oh, I'm not going through this alone. Aku punya Tuhan. Pernah nggak sih saudara mengalami masa-masa seperti ini? Waktu kita takut, waktu kita tidak berdaya, waktu kita lemah. Firman Tuhan mengatakan datang berdoa, bukan cari solusi dari tempat lain. Seringkali kita datang kepada Tuhan itu sebagai choice yang terakhir, atau berdoa itu sebagai pilihan terakhir. Justru sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita mengambil keputusan, kita datang, kita berdoa. Prayer is more than a daily litany of request. Jadi enggak cuma setiap hari datang dengan permohonan, saudara kasih Tuhan. Prayer is an opportunity untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan tentang ketakutan kita, kebimbangan kita, karena semuanya ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan. Saudaraku, berapa hari ini kita ada grup connect dan kita membahas tentang what is the best exercise when you're going through worries. The best thing is to write down, untuk menulis, identify apa sih yang membuat kita khawatir, apa sih kalau kita di hari-hari tertentu kita merasa penat, kita merasa penuh, kenapa nggak kita tulis? And after we wrote about it, we can process that and we can bring that to God. Lord, this is my worries. I don't know what to do. I just come to you with all of my supplication and my thanksgiving. Now, ketika kita memberikan semua ketakutan kita, kebimbangan kita melalui doa, Tuhan akan kemudian menampakkan wajahnya. Nah, ada satu kesaksian teman kuliah dulu, sempat dia mengatakan there are times dia menghabiskan waktu dengan Tuhan dan maunya tuh Tuhan berbicara, Tuhan speak to me, God speak to me. Kadang di tengah-tengah chaos Tuhan tidak berbicara. God is in silence. And why? Sometimes we just need to learn to enjoy His presence. Enjoy His presence. Buat orang seperti saya yang quality time is my love language, kadang tanpa berbicara saya sudah merasa I'm loved hanya karena menghabiskan waktu bersama. So aku dikasih Tuhan, dan it's kind of like easy to link to it kadang, untuk merasakan wah Tuhan masih mengasihi aku, oh Tuhan masih mencintai aku, Tuhan akan take me to the end. After I overcome this, there always something that I can learn from my season. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, bagaimana caranya menghadapi ketakutan? Be still. Saudara kan dikasih Tuhan, ada 3 pilihan waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di tengah-tengah bangsa Mesir, tentara-tentara Egyptians army yang mengejar bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, dan di tengah-tengah itu, di depan mata mereka adalah lautan lepas. Dan apa yang harus mereka lakukan? Kalau mereka maju ke depan, mereka akan mati. Kalau mereka menghadapi army di belakang mereka juga akan mati. Tapi ada satu pilihan lagi, pilihan ketiga, yaitu stay, be still. Pernah nggak sih saudara yang dikasih Tuhan, kita punya contohnya nih, kita kedatangan tamu di rumah kita mau masak, kita mau bikin semuanya cepet gitu. Nah, ternyata masak juga ada strategi, masak juga ada jam waktunya gitu. Kalau kita rushing, kita maunya cepet, last minute, kita keep everything last minute, dan ternyata not making it even better but even worse. Dan ada nggak sih situasi-situasi di mana kita mau mencoba cepet-cepet menyelesaikan masalah, tapi ternyata malah kita membuka celah untuk membuat masalah yang lain, untuk create another
issue, another problem. Saudara dikasih Tuhan, sering sekali karena di society kita maunya rush, maunya cepat. Saudara dikasih Tuhan, there's one question I want to ask to you. Apakah iman saudara, apakah cara saudara menyelesaikan masalah itu seperti 1 minute egg in the microwave, atau makanan yang dimasak dengan slower pot? Saudara dikasih Tuhan, kalau kita masak di microwave, contohnya di microwave itu sebenarnya nggak masak, tapi ada orang-orang tertentu yang saking mereka mau efisien dengan waktu, mereka cuma masukin di microwave for 1 minute and then they can eat. Atau ada orang-orang prefer, I'm just gonna have the cook pot, slow pot, yang mereka masukkan semua vegetable, rice, whatever thingy, chicken di dalam pot, kemudian mereka tinggal kerja, and around lunchtime itu sudah baunya wangi, memenuhi aromanya tuh memenuhi ruangan. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah engkau mau cerita hidupmu seperti 1 minute microwave atau seperti slow pot yang melewati proses, tidak harus cepat, slow, but steady and still, tapi at the end your story becomes a living testimony untuk orang-orang di sekeliling kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika kau mengalami masalah chaos, orang berpikiran yang mungkin negatif tentang engkau, orang mungkin punya assumption yang sebetulnya tidak berkenan, atau mungkin mereka memiliki presumption about yourself. Saudaraku, kadang ada waktu-waktu kita be still, karena kita tahu kalau kita benar di mata Tuhan, kita tidak perlu khawatir. There is a confidence in Him. So, saudara yang dikasih Tuhan, a lot of times Jesus disciple, mereka langsung berusuk rasa ketika menghadapi badai. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa mereka harus be still. Jesus is in the boat. Waktu mereka sedang ada dalam boat dengan Yesus dalam perjalanan mereka, mereka tidak tahu bahwa Tuhan bisa menghentikan badai kapan saja. Saudara dikasih Tuhan, be still. Be still and know that I am God. Psalm 46 ayat 10. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita kalau kita mau mengetahui atau mau mendalami hadirat Tuhan, kita harus punya intention, kita harus intentionally make space. Enggak yang cuma, mumpung aku ada waktu kosong, aku mau berdoa. Enggak, aku mau menyembah Tuhan. Enggak, menyembah Tuhan, be still is kind of like you just have a moment with God. Be still, just like menyerap apapun itu, like absorb everything from His presence. Bisa nggak sih kita intentionally make our time, make our space, make our room hanya untuk feeling His presence? We need to practice the skill of being still each day so we can apply the idea of be still effectively when worry arises. Waktu kita sedang menghadapi ketakutan dan worry, how can we use that as a reason to always be still in His presence? We live in a fast-paced world where relaxation is neglected. Therefore, a lifestyle of calmness requires that we intentionally rehearse tranquility. Saudara dikasih Tuhan, apapun masalahmu saat ini, why don't you take some time to just reflect upon His love, just to be still, just to remember that He is there, He loves you, and His love will never change no matter what. So yang pertama, bagaimana cara overcome the fear? Yang pertama adalah berdoa, dan yang kedua adalah be still, dan yang ketiga adalah fokus kepada panggilan dalam hidupmu. Apa sih panggilan yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Well, kalau saudaraku belum menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu, tanya Tuhan. Kalau belum dijawab, tanya terus, karena He will reveal that in His way. Tapi saudaraku, kalau sudah dapat, jangan sampai kita melupakan itu.
tanya, dan kemudian kita juga harus fokus tentang apa yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami segala problematik dalam hidup kita supaya kita juga dilatih yang namanya fokus. Karena melalui ketakutan kita itu punya satu taktik yang kita bisa gunakan sebagai strength dalam hidup kita, yaitu fokus. Saudaraku, dalam Philippians 4 verse 8 it says that, and now dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengalami ketakutan, fokus lagi kepada janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu? Apa resolusimu di tahun 2022? Tahun ini kita memiliki tema second miles. Berbicara tentang second miles, apa sih yang Tuhan sedang taruh dalam hatimu? Apa sih yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu? Ask that question and ponder on that thought for a little bit, saudaraku. Bahwa ketika kita mengalami ketakutan, kalau kita sudah tahu, kita sudah fokus dengan apa yang, pokoknya ini maunya Tuhan kok, aku mau tetap lakukan. Pokoknya ini jalannya Tuhan kok, aku mau tetap lakukan. So I think it's very important to fix your thought on what is true. What is true? What is honorable? What is right? What is pure? What is lovely? What is admirable? This includes kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan, tidak berkenan di hati kita, for instance. Kita nggak pleased dengan bagaimana orang treat us. Then think about what is true. Think about what is honorable. Think about what is right. Think about what is pure. Think about what is lovely and admirable. Enemy can always offer us with all negative thoughts tentang orang ini melakukan ini, orang ini melakukan itu, dan kadang kita menjadi overwhelmed. So, saudara dikasih Tuhan, kembali lagi, jangan engkau takut, tapi datang kepada Tuhan and focus on what is true, what is honorable, what is right, and what is pure, and what is lovely, and what is admirable. Think intentionally. Again, kita pun dalam kita berpikir itu harus intentionally. Apakah kita memberi celah untuk si enemy mencuri segala joy, segala things that are emotion yang membuat kita menjadi sukacita, emotion yang membuat kita menjadi bringing good vibe into our workplace, for instance, to our house. Jangan sampai iblis dengan mudahnya mencuri itu. Saudara kasih Tuhan, rejoice. Rejoice is a choice. Rejoice is a choice. Kadang kita harus bersukacita meskipun kita menghadapi setiap tantangan dan masalah dalam hidup kita. Meskipun kita mengalami ketakutan dalam hidup kita, fokus. Choose to be rejoice. Choose to think what is right, what is true, what is honorable. Kadang kalau kita mengubah fokus kita untuk mulai berpikir tentang kekhawatiran dan ketakutan kita, itu tidak menambahkan sesentimeter pun untuk membuat kita menjadi lebih baik, untuk membuat keadaan kita lebih baik. Think about hal-hal yang memotivasi hidup kita, tentang hal-hal yang benar, tentang hal-hal yang bring you joy. Tulis itu. Kalau it's something that you're struggling about, maybe start to be grateful for the little things. For instance, hari ini ada sahabat yang out of blue text you and then giving you words of encouragement. I wonder berapa banyak dari kita willing untuk spare sometimes instead of pointing finger out to someone else, tapi mengirim pesan yang bisa menguatkan atau mengencourage. We don't know how important that was. Dengan generasi sekarang, generasi yang banyak orang-orang mengalami hopelessness, banyak orang-orang mengalami depression, anxiety, kenapa kita nggak menggunakan hal-hal yang sudah, nilai-nilai yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita untuk memberkati orang lain? Even if that's just a word, simply just a message, just a text, just asking, hey, how are you going? Hey, how's life? Hey, just want to encourage you, just want to say that this word is for you.
that God loves you, that God cares about you. Kenapa kita tidak menggunakan waktu-waktu yang ada atau segala fasilitas, opportunity, everything that we have untuk sebetulnya memberikan kata-kata encourage orang lain, dan itu mungkin bisa juga membuat orang itu menjadi fokus. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama adalah berdoa, dan yang kedua adalah be still, yang ketiga adalah fokus, dan yang keempat adalah seek community. Find community, find community. Saudara kasih Tuhan, kalau orang takut, itu kadang takut karena mereka merasa mereka menghadapi tantangan itu sendiri. Saudaraku, dalam firman Tuhan dalam Hebrew 10 verse 25, di situ juga dikatakan do not neglect our meeting together. Do not neglect our meeting together. Artinya waktu-waktu yang kita gunakan untuk community, di sini juga enggak cuma berbicara tentang setting tentang gereja, tapi saudara pun kasih Tuhan, kalau kita punya grup-grup kecil, contohnya sekarang kan ada banyak grup yang kita buat, ada grup yang mau diet, ada grup yang supaya dapat penghasilan lebih, ada grup yang mungkin tentang berdoa, grup-grup yang lain. Jadi nggak cuma berbicara hari Minggu, tapi kalau ada grup-grup lain yang sudah aku merasa dikuatkan melalui itu. Again, kita tidak bisa compare, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Ada orang yang mau, aku mau ikut di semua grup, ya boleh. Tapi kalau ada berapa dari kita mau, I think based on what I need sekarang, aku mau gabung dalam grup doa, it's okay. Tapi saudara akan dikasih Tuhan, yang paling utama adalah do not neglect. Do not neglect pentingnya memiliki suatu community, meeting together. Saudara akan dikasih Tuhan, seek help, seek community. Jangan sampai kita mengalami ketakutan dan kita pendam sendiri. So how important it is to just have people that can listen to our stories. Saya waktu terakhir ini housemate saya share about like her experience, the battle and things like that. Dan dia sempat bilang begini, how important it is to just have someone who listen to our story. Udah dikasih Tuhan, hanya dengan mendengar engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. But also in the same time, if you are going through fear and anxiety, jangan sampai engkau pendam sendiri. Go out and find community. Dalam Thessalonians 5 verse 11 itu juga dikatakan encourage each other and build each other up. Saudara kan dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kenapa sih kita kan sudah dikasih banyak fasilitas ya, kita punya. Saya nggak pernah melihat teman di gereja nggak punya HP. Kita semua punya smartphone, nggak cuma handphone, kita punya smartphone. Kenapa nggak kita gunakan itu sebagai media untuk encourage? Jangan cuma di grup personal. Text someone personally. Hey, I just want to pray. Just want to let you know that I'm praying for you today. Just want to let you know that I am thinking about you today. And give some scriptures. Kasih ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan. Ada waktu dimana saya betul-betul down, and out of blue mama saya mengirimkan ayat firman Tuhan. Dan dalam ayat firman Tuhan itu saya merasa sangat-sangat dikuatkan, karena itu berbicara dalam season yang kita tuh kadang nggak tahu Tuhan bisa pakai siapapun untuk berbicara dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma, di sana dikatakan bahwa and peace and joy will come to you wherever you go. Peace and joy will come to you wherever you go. Kata-kata yang kadang, ayat-ayat firman Tuhan yang kadang kita kira simple, kita sering menghafalkan gitu ya. But at the end, why is it so precise? Firman Tuhan mengubah cara pandang kita, sudah pun dikasih Tuhan. So, seek community. And why is it community? Because Tuhan berbicara, Tuhan berkarya melalui komunitas. Tidak hanya melalui individual, tetapi melalui komunitas. Sudah pun dikasih Tuhan, tapi di sisi lain jangan sampai kita merasa pride about our community. Sampai kita memandang less atau memandang rendah
komunitas yang lain. Saya belajar banyak sekali gereja terlalu fokus dengan program di dalam gereja, dan mereka mulai memandang rendah tentang bahwa ada juga komunitas-komunitas yang lain yang mereka juga doing well with their community. So jangan sampai kita merasa, oh kamu harus komunitas kita. Enggak, saudara kasih Tuhan, send people to the right community where they can grow. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Ecclesiastes 4 verse 10 di sana juga menyinggung tentang if one person falls, the other can reach out and help. Bukan kalau satu orang jatuh malah dijorokin, tapi di sana dibilang when one person falls, if one person falls, the other have to, or the other can reach out and help. Reach out and help. Saudara kan dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat-sangat bangun. Sebenarnya prinsip gathering itu sangat-sangat, prinsip fellowship itu sebenarnya sangat-sangat membangun. Kenapa kita tidak menjaga budaya itu? Kenapa kita tidak menjaga culture di mana kita bisa point people to Jesus? How do we point people to Jesus? Point people to Jesus through our gathering, through our community, through our fellowship. Saudara dikasih Tuhan, sangat penting untuk kita jangan menjauhkan diri dalam komunitas, dalam fellowship, dalam gathering of the believers. Selanjutnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah belajar, yang pertama adalah pray, yang kedua adalah still, yang ketiga adalah focus, yang keempat adalah seek community or seek help, dan yang keempat adalah practice. Galatians 6 verse 9, it says that, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Tetap berbuat baik meskipun kita di tengah-tengah ketakutan. Kadang orang kalau takut, they just want to find the way to get out from the situation. But always kita belajar, bukan berarti hal yang mudah, tetap berbuat baik. Dan kita merasa kayak it's they don't deserve. But kadang kita harus belajar yang namanya, no, I will choose to still do good, doing what is good. Sangat penting saudaraku, persistence. Do what you can do to combat your fear today, to defeat your fear today, and continue that pattern until you reap the fruit of your hard work. Pekerjaan yang keras untuk pada ujungnya kita bisa timbul sebagai pemenang. Sudah dikasih Tuhan, perlu diingat bahwa kita itu bukan datang dari a place of loser to be a winner. Tapi kita itu datang dari tempat kemenangan menuju kemenangan. Banyak sekali anak-anak Tuhan kita lupa bahwa kita itu sebetulnya anak-anak yang sudah dimenangkan, anak-anak yang sudah sebetulnya menerima victory. Kita sudah ada dalam victory. So I think it's very important for us to just linger into His presence, just to pray about our situation, just to find the right community, the right fellowship, the right community. Dan jangan lupa untuk put everything into practice. Jangan lupa put, how you conquer your fear into practice. Keep doing it. Keep doing what is good. Keep doing what is pleasing God's heart. And focus ke hal-hal yang positif. Jangan melihat hal-hal yang negatif. Fokus ke hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Saudara pun dikasih Tuhan, mungkin firman Tuhan singkat, dan saya berharap firman Tuhan ini juga bisa menguatkan kita. But I have one scripture yang mungkin bisa membangun semangat kita lagi. Dalam Deuteronomy
dalam 2 Timothy 1:7 it says that for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. So whatever decision, I don't know what it is. Decision seperti apa yang sudah kita lakukan dalam throughout last year and then when we are entering this year. Kita nggak tahu, kadang kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan atau kita melakukan hal yang mungkin menyedihkan hati Tuhan. But all we can do is always keep trying. If you don't hear His voice, keep trying to hear His voice. Always keep trying. How do you keep trying? Read the Bible. Pray. Pray is a relationship, is intimation with God. Why don't we start to have that lifestyle? Saya dikasih Tuhan, saya mau bawa satu ayat. I've been like trying to search as I'm preaching right now. Ayat yang mama saya sempat kasih ke saya waktu saya menghadapi masa-masa yang saya rasa going through the valley. And sometimes like you don't even share to that person. I don't even share to my mom about my situation. Tapi random, she posted this verse. It says that Romans 15:13. It says that may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. By the power of the Holy Spirit. Lawan kata dari fear itu adalah faith. Tapi faith juga tidak akan pernah menjadi faith tanpa ada harapan, tanpa ada hope. Saudara kan dikasih Tuhan, if you're going through moment of fear right now, why don't you reach out to God. Lord, this is the limit. This is how far I can do. So why don't you just give it back all to God, let everything go, and allowing Him to speak to you softly and gently. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang mengasihi. We can probably see ada satu momen di mana something yang bisa membantu kita untuk melihat karakter Tuhan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara kan dikasih Tuhan, bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Umat pilihan Allah. But what happened waktu bangsa Israel waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, ada satu moment, one particular moment, di mana Moses itu merasa marah dengan komplain yang bangsa Israel katakan tentang, wow, udah bawa keluar, habis itu kita jadi kelaparan dan kehausan. Dan Moses bilang, kenapa kamu mengeluh soal haus? Dan waktu itu Tuhan bilang, angkat tongkat, terus habis itu hit the rock. Not hit the rock, tapi sebenarnya Tuhan bilang touch the rock, tapi instead of touch the rock, Moses start to hit the rock. Dan di situ apa yang terjadi? At the end kita melihat bahwa Moses tidak masuk dalam tanah perjanjian. But there's always something behind that. Moses deserve something yang mungkin dari segala kerja kerasnya, he got whatever that he deserve. Tapi saudara dikasih Tuhan, ada hal yang Tuhan tidak berkenan di sini. Kenapa Tuhan marah? Kenapa marahnya kok berlebihan sih Tuhan sampai nggak boleh masuk tanah perjanjian? Saudara, karena Tuhan itu nggak mau memiliki reputasi kelihatan sebagai Allah yang suka marah. Saya akan dikasih Tuhan itu Allah yang gentle, Tuhan itu Allah yang mengasihi. Dan waktu hal itu terjadi, ada satu konsekuensi yang ditanggung oleh Moses. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membuat another believer untuk merasa mereka takut sama takut atau melihat Allah sebagai Allah yang angry God. Karena kalau kita melihat Allah sebagai angry God, itu membuat kita tuh hubungan kita dengan Tuhan tuh tidak bisa menjadi seorang sahabat.
Saudaraku, bayangin kalau kita berteman dengan orang yang suka marah. Kadang kita lama-lama kita juga jadi nggak mau berteman lagi. Nah, I think that moment Tuhan itu mau menjalin hubungan yang lebih intim dengan bangsa Israel. Dan melalui itu juga ada masa-masa seleksi melalui padang gurun. Saudara dikasih Tuhan, it's very important for us to also see that God is not the God who are angry. Yes, God is angry to His enemy. Tapi Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Meskipun kau mengalami ketakutan yang luar biasa, Tuhan akan tetap di sana, mengangkat engkau pada waktunya, memegang tangan kananmu. Jangan takut. Jangan takut. Saudara dikasih Tuhan, why don't we pray? Kalau hari ini adalah hari pertama dan kau merasa bahwa that moment of Moses waktu dia hitting the stone, and you always feel, you always have that fear in your mind that I don't want to be a Christian. Kenapa? Karena Allah, orang Kristen itu Allah yang gampang marah, Allah yang menakutkan. Saudara dikasih Tuhan, I want to tell you, Allah bangsa Israel, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi. Alasan Yesus sendiri datang ke dunia adalah menggambarkan cinta yang luar biasa. Karena Allah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita menjadi memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Inisiatif Bapa selalu penuh kasih. Sudah dikasih Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa ini panggilan untuk kembali lagi, atau this is your first time hearing about Jesus and you want to give the ownership of your life to Jesus, why don't you pray with me? In your private room, in your private space, why don't you just reach out to God? Katakan, Tuhan, this is my first time. Ini pertama kali aku mendengar tentang Engkau. Tuhan, aku mau mengundang Kau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Mulai hari ini, hidupku menjadi milik-Mu, dan Engkau berkarya sepenuhnya atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Saudara dikasih Tuhan, saya juga mau berdoa untuk jemaat host dimanapun berada. Always praying that if you're going through fear, jangan takut, jangan takut, jangan takut. How to overcome fear? Don't be fear. So let's pray about your situation. And kadang kalau kita berdoa, bukan situation yang changing, actually God changes us first, supaya kita bisa mengubah situasi di sekeliling kita. Why don't we pray? So, Bapa kami yang bertakluk dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kesempatan ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan. 5 hal ini Tuhan, boleh Tuhan ingatkan dari hari ke hari kalau kami menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dalam hidup kami. Kami mengundang Yesus berkarya dalam hidup kami, mengubah kami, supaya itu juga terrefleksikan dalam keseharian kami dan mengubah situasi di sekeliling kami. Tuhan, kami melihat Tuhan mujizat-Mu, karya terbesar-Mu dalam hidup kami. Kami haus akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Well, shalom saudaraku dikasih Tuhan. God bless you and stay strong.